Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama pembelajaran matematika dari SD Negeri 4 Sepanjang. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang tabung materi kelas 6 bersama Ibu Indah Setiawati dengan kompetensi dasar 3.4 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut dan pola, dan KD 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut dan pola. Baik anak-anak, tetap bahagia, semangat dan sehat selalu. Belajar dari rumah ditemani ayah dan ibu. Untuk memudahkan kalian dalam belajar, di sini Bu Guru sajikan 3 macam benda yang berbentuk tabung, yang tentunya ini banyak kalian jumpai di sekitar kalian. Yang pertama, ini adalah pot bunga. Ya, ada beberapa pot bunga yang berbentuk tabung. Coba kalian amati dulu gambar dari pot bunga. Yang kedua, ini adalah tabung LPG. Kita sudah biasa menyebutkannya ya, ini adalah tabung LPG. Jadi tabung itu adalah nama dari suatu bangun ruang juga, dan ada beberapa benda yang memang dinamakan tabung. Contohnya ini adalah tabung LPG. Yang ketiga, ini adalah termos air ya, termos air. Ini juga berbentuk tabung. Jadi kalian amati dulu ketiga gambar ini. Yang pertama adalah pot bunga, yang kedua adalah tabung gas LPG, dan yang ketiga adalah termos air. Setelah kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk tabung atau berbentuk bangun ruang tabung, sekarang kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri serta contoh dari bangun ruang tabung. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari tabung yaitu merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dengan diselimuti oleh persegi panjang. Tabung memiliki ciri-ciri: 1. Mempunyai 2 buah rusuk. 2. Mempunyai alas dan tutup yang berbentuk lingkaran yang sama besar. 3. Memiliki 3 buah sisi, yaitu 2 buah sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi selimut berbentuk persegi panjang. Seperti contoh berikut ini ya. Jadi kalian amati di sini alas dan tutupnya ini bentuknya sama, berbentuk lingkaran dan memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Setelah kalian mengetahui beberapa benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk tabung dan memahami tentang pengertian serta ciri-ciri tabung, sekarang kita akan mempelajari tentang volume tabung. Tabung, seperti yang sudah disebutkan tadi, adalah sebuah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Berdasarkan bentuknya, tabung memiliki 3 sisi, yaitu alas dan tutup berbentuk lingkaran serta selimut tabung. Tabung juga memiliki 2 rusuk yang berbentuk lengkung, tetapi tidak memiliki titik sudut. Berdasarkan pengertian dan bagian-bagian tabung, kita dapat menentukan volume tabung, yaitu luas alas dikalikan tinggi, di mana luas alas ini sama dengan Pi
R kuadrat dikali T, atau sama dengan Pi kali R kali R kali T, di mana nilai Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Kalian perhatikan dulu di sini volume tabung yang didapatkan dari bagian-bagian tabung yang berupa alas dan tutup yang berbentuk lingkaran serta selimut tabung. Setelah mengetahui tentang volume tabung, sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung ini dapat diketahui dari susunan jaring-jaring tabung. Jadi ketika tabung itu kita buka, maka akan terbentuk jaring-jaring tabung yang terdiri dari satu bangun berbentuk persegi panjang dan dua bangun berbentuk lingkaran. Maka akan didapatkan luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas, ya tadi alasnya beralas dan tutupnya ini berbentuk lingkaran, maka bisa disebutkan di sini ada 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung, maka didapatkan 2 kali Pi R kuadrat ditambah 2 kali Pi R kali T. Rumus ini bisa disederhanakan dengan 2 Pi R dikali R kali T. Jadi kalau kalian akan menghitung luas permukaan, kalian hitung dulu yang bagian di dalam lingkar, di dalam kurung, yaitu R kali R ditambah T, itu kalian jumlahkan dulu, kemudian dikalikan dengan hasil dari 2 Pi R, di mana Pi itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Di sini kalian pahami dulu tentang jaring-jaring tabung dan luas permukaan tabung. Nah, anak-anak, sekarang tibalah kita pada latihan soal dan pembahasan. Yang pertama, di sini terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kalian tuliskan yang diketahui. Yang pertama yang diketahui adalah jari-jari. Di sini simbolnya adalah R sama dengan 7 cm. Kemudian T sama dengan 30 cm. Selanjutnya kita hanya perlu memasukkan bilangan-bilangan ini ke dalam rumus volume tabung, yaitu Pi kali R kuadrat kali T. Di sini bisa kalian amati Pi karena R-nya atau jari-jarinya ini adalah kelipatan 7, maka kita menggunakan jari-jari 22/7. Nah, di sini didapatkan 22/7 kali 7 kuadrat dikalikan 30 sama dengan 22/7 kali 49 kali 30, hasilnya 4620 cm3. Ini untuk soal yang pertama, ya, bisa dipahami dulu. Kemudian soal yang kedua, jari-jari alas sebuah tabung adalah 20 cm. Jika tinggi tabung 30 cm, tentukan luas permukaan tabung tersebut. Penyelesaiannya, untuk luas permukaan rumusnya 2 Pi
R dikalikan R ditambah T. Karena di sini jari-jarinya juga merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi bernilai 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 21 dikali 21 ditambah 30. Hasil dari 21 ditambah 30 itu adalah 51. Sedangkan hasil dari 2 kali 22/7 dikali 21 adalah 132. Maka hasil perkalian dari 132 dikali 51 sama dengan 6732 cm persegi. Jadi kalau volume itu satuannya adalah kubik atau pangkat 3, kalau luas permukaan satuannya adalah persegi atau pangkat 2. Alhamdulillah anak-anak, setelah kalian belajar tentang tabung yang ada di sekitar kalian, kemudian mengenal tentang pengertian dan ciri-ciri tabung, volume tabung, luas permukaan, dan jaring-jaringnya, maka sampailah kita pada sesi evaluasi. Untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan tugas individu 2 yang ada pada LKS Matematika kelas 6, tepatnya di halaman 13. Setelah kalian selesai mengerjakan, tugas bisa kalian upload pada link pengumpulan tugas yang ada pada deskripsi video ini. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat, sehat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.